10 tahun yang lalu, aku menyewa mal Fulai. Mal mangkrak ini merombak dan mendekorasi, membuka supermarket Fulai. Sepakat sewa tahunan, naik 5%. Setiap tahun, setelah bekerja keras, menjadi supermarket viral, setiap hari menarik 100.000 pengunjung, menarik banyak pedagang untuk bergabung, mengubah mal mangkrak menjadi pohon uang. Tuan tanah dan pedagang mengira arus pengunjung bagus semata-mata karena lokasi. Bersama-sama menaikkan sewa 10 juta. Aku langsung pindah dalam semalam. 10 hari kemudian di gedung Jinding yang ada di seberang jalan, aku buka lagi, sedangkan mal mereka langsung sepi tanpa pengunjung. Mana orangnya? Ini hari Minggu. Mal, kita kenapa? Tidak ada satu orang pun. Xiao Chen, tinggal setengah bulan lagi. Kontrak kita akan segera berakhir. Soal sewa, lihatlah. Zhao Yi, kebetulan ini kontrak baru yang saya buat. Ada perubahan sewa. Silakan lihat. Perubahan? Maksudmu? Bisnis tahun ini kurang bagus. Mau minta ibuku menurunkan sewa? Aku memang mau bicara soal sewa. Tapi, Cendong, coba tanya hati nuranimu, tanpa lahanku ini, bisakah kamu seperti sekarang? Sewa tidak mungkin aku turunkan, kalau kamu masih mau perpanjang sewa. Sewa naik 10 kali lipat 10 juta. Katanya, di internet kamu, setiap tahun, paling sedikit. Untung 100 juta. Aku minta 10 juta darimu. Wajar kan? 10 juta, naik 10 kali lipat, kamu lupa. Dulu bangunan mangkrak ini bahkan menghadap tempat pembuangan sampah, sama sekali tidak bisa disewakan. Bagaimana caranya kamu merayu aku, supaya aku menyewanya? Ini, Xiao Chen, bangunan ini mangkrak ayahnya bunuh diri. Utang sebanyak itu. Bangunan ini tidak bisa disewakan. Aku janda dengan anak yatim. Tidak bisa hidup, tidak bisa hidup. Tolong aku. Sewalah sewa. Terserah kamu. 10 tahun, 10 tahun. Aku tidak naikkan sewa. Tempat ini lingkungannya sangat buruk, tapi supermarket besar adalah tren. Lokasinya juga lumayan. Investasi awal memang agak besar, tapi dengan kemampuanku berbisnis, pasti bisa membuat ini menjadi tempat tersibuk. Aku juga tidak akan membuatmu rugi. Sewa naik 5% setiap tahun. Xiao Chen, terima kasih. Terima kasih. Aku mohon padamu, jelas-jelas kamu lihat feng shui-ku bagus. Kamu yang inisiatif datang, dulu kamu tidak punya uang, aku yang baik hati, baru menyewakan tanah ini dengan harga murah. Sekarang bisnismu besar, semata-mata karena feng shui baik keluarga. Zhao Wang yang kamu hasilkan dariku. Aku minta 10 juta. Berlebihan? Aku mengambil feng shui-mu. 10 juta aku tidak bisa berikan. Kalau kamu setuju, kedepannya sewa tahunan sesuai pasar naik 8%. Tidak bisa, pokoknya 10 juta. Atau pindahkan supermarketmu. Ini tempat dengan arus orang terbanyak. Lokasi terpanas di kota. Kalau kamu tidak sewa, banyak yang antre. Kalau pergi dari sini, supermarketmu pasti bangkrut. Baik. Kalau begitu aku tidak sewa. Bersambung. Kamu bilang, kamu tidak menyewa lagi, betul? Keuntunganku sudah kubagi ke karyawan. Setahun bahkan tidak bisa dapat 10 juta. Kamu bicara langsung minta 10 kali lipat. Jangan bilang aku tidak bisa kasih. Tanya saja pedagang yang ada di sini. Pedagang mana yang mampu? Ini bukan menaikkan sewa. Ini memaksa semua pedagang bangkrut. Aku bersedia naikkan sampai 30%. 1.300.000. Ini sudah batas bawahku. Kau kira aku pengemis? Kau bisa dibandingkan dengan pedagang lain? Tempatmu yang terbaik, bisnismu juga yang terbaik. Kamu harus bayar lebih. Semua lihat, si Chen ini tinggal di villa, naik mobil mewah. Untungnya melimpah, tapi dia tak mau bayar sewa. Makan dari keluargaku, hancurkan periuk keluargaku. Xiao Chen ya, orang tidak boleh lupa asal-usul. Tanpa tanahku ini, tanpa aku Zhao Meihua. Bisakah kau seperti sekarang? Tanya saja hati nuranimu. Setiap sen yang kau dapat dalam 10 tahun ini, mana yang bukan karena keberuntungan dari aku? Betul, Cendong. Uang sudah kau dapat. Sewa kami siapa yang tidak lebih tinggi darimu. Tempatmu yang terbaik. Arus pelanggan paling besar. Sewa paling rendah. Keuntungan semua kau nikmati sendiri. Kalau kau benar tidak mau sewa, tokomu itu aku yang sewa. Jangan menyesal nanti. Bisnismu bagus. Bukankah karena kami, tetangga lama ini, yang memberi dukungan untukmu? Menurutku, kamu harus bayar sewa semua orang. Semua, cepat bayar sewa. 10 juta bagi kita adalah angka astronomi. Bagi Bos Chen, apa artinya? Setetes air di lautan. Kalau kau beri sedikit dari celah jarimu, cukup untuk semua orang hidup. 10 tahun lalu, toko kelontong Liu Deho hampir bangkrut. Dialah yang pinjamkan uang untuk membantu Liu berputar. Sun Cui Fen modalnya habis ditipu orang. Dialah yang menalangi 100.000. Anak Chen Xiulan masuk rumah sakit tengah malam. Tidak cukup uang jaminan. Dialah yang antar uang ke rumah sakit semalaman. Wajah-wajah penuh terima kasih.
Panggilan, Bang Dong, kau penyelamatku. Bang Dong, kau penyelamatku. Tapi sekarang mereka seperti lupa. Bagaimana lihat, kalau kau tidak sewa, semua berebut. Aku anggap mereka keluarga. Mereka anggap aku kantong darah. Kalau begitu, hubungan baik ini tidak perlu dipertahankan. Karena semua merasa aku yang diuntungkan, karena semua berebut menyewa. Itu 10 juta, silakan kalian sewa. Bersambung. Bos Zhao Meihua memanggil semua pedagang dan menyuruh mereka, katanya kalau bantu memaksa kamu tanda tangan kontrak setelah berhasil, mereka akan dibebaskan sewa 3 bulan. Mereka tidak berpikir 2 kali, langsung setuju semua. Selama ini kamu sudah banyak membantu mereka. Kalau bukan karena kamu, mereka sudah kelaparan dari dulu, sekarang malah bersatu memaksa kamu bayar. Sewa selangit benar-benar sekelompok orang manis. Aku kira setiap orang punya hati kalau kamu baik ke orang. Orang pasti ingat, tapi sekarang baru sadar kamu punya jasa pada mereka. Mereka anggap itu sudah kewajibanmu. Kamu tunjukkan hatimu pada mereka. Mereka bilang kurang merah, kurang banyak. Halo, Pak Liu, Fulai Supermarket masuk ke Jinding Tower, atur waktu kita bicara ya. Bos, akhirnya Anda sadar. Sebelumnya Jinding sudah mengundang Anda berkali-kali, bahkan menawarkan sewa setengah harga setahun 500.000 Anda. Tolak semua Anda seharusnya dari dulu. Tidak peduli sama orang-orang manis yang tidak tahu terima kasih itu. Karena mereka semua merasa aku yang diuntungkan, biar aku buat mereka lihat. Apakah aku cendong yang tidak bisa lepas dari tanah ini, atau tanah ini yang tidak bisa lepas dari aku cendong? Nah, menurutmu, Cendong apa dia benar-benar akan pindah? Apa kita terlalu banyak minta? Kalau dia benar-benar pergi? Bu, kamu terlalu khawatir. Dia sudah di sini 10 tahun. Fulai Mall semua dia yang renovasi. Dia bisa pindah kemana? Rak-raknya, custom kulkasnya, built-in lantai keramik pun dia bayar sendiri. Pindah sekali, paling tidak rugi setengah harta. Dia cuma menakut-nakutimu, apalagi para pedagang tidak berpihak padanya. Dia tidak akan bertahan lama, pasti akan setuju dengan kita. Meski begitu, tapi hatiku masih tidak tenang. Gampang. Ya, paksa dia tanda tangan. Bersambung. Pak Chen, ini Pak Liu dari Jinding, draft perjanjian sewa yang sudah disiapkan, silakan lihat, kalau tidak ada masalah, bisa langsung tanda tangan. Pak Wang, cepat lihat. Pak Wang, lihat. Di sini, ini toko terbaik. Pak Wang, lihat toko ini. Pojokan lokasi terbaik di seluruh mall. Beberapa hari lagi akan kosong, kamu harus cepat. Lokasinya memang bagus. Tante Zhao sekarang sudah ajak orang lihat-lihat. Saya belum pindah. Kenapa? Terburu-buru? Cendong, dengar ya, rumah ini kalau kamu tidak sewa, banyak yang rebutan. Cepat bereskan barang-barangmu, jangan sampai menghambat penyewa baru saya. Paman Liu, bukannya kamu bilang mau sewa? Kenapa tidak jadi? Itu karena barang saya terlalu banyak, malas pindah, Chen. Kamu sudah lihat sendiri betapa rebutnya toko ini. Kalau kamu tidak segera tanda tangan kontrak, toko ini akan jadi milik orang lain. Naik sedikit sewa, apa artinya buatmu? Kamu setahun untung banyak, bayar sewa lebih sedikit. Kenapa? Hidup, jangan terlalu perhitungan. Dengar saran Tante Zhao, cepat tanda tangan, biar semua enak. Kamu untung berapa? Semua tahu supermarketmu setiap hari antre panjang, uang semua kamu yang dapat bayar sewa lebih banyak, itu wajar. Sekarang kamu tidak sewa, nanti pindah ke tempat lain, tempat asing, tidak kenal siapa-siapa, kehilangan kami, yang kenal baik bisnis, bisa hancur, jangan menyesal nanti. Urusan saya jangan repot-repot kalian pikirkan, Pak Wang. Ya, toko ini memang bagus, lokasi strategis, banyak pengunjung. Saya kenal, saya antar lihat. Silakan. Ada apa ini? Dia tidak cemas, malah antar sendiri lihat-lihat. Gedung Jinding. Itu persimpangan paling utama di seluruh kota. Cendong benar-benar mau pindah. Bersambung. Tempat ini memang bagus, tapi kalau Bos Wang mau usaha di sini harus siap mental. Siap apa? Kalau kamu sewa ini nanti bisnisnya jelek, Tante Zhao bilang tokonya rusak, Feng Shui-nya kamu rugi. Kalau bisnisnya bagus, kamu harus kasih setengah keuntungan sebagai imbalan Feng Shui bagus di sini. Kalau nggak setuju, dipaksa pindah. Apa? Cendong, omong kosong apa kau?
Aku nggak jadi lihat rumah ini kurang cocok buatku. Hei, jangan pergi Bos Wang. Kembali, itu semua cuma karangannya Chen Dong. Kupikir kau sungguh punya prinsip, benar-benar mau pindah. Ternyata sengaja merusak acaraku. Tante Zhao, kenapa marah? Aku cuma bilang yang benar. Sayang, kau mau paksa aku turunkan sewa? Tidak mungkin. Kalau mau perpanjang, harus 10 juta. Kita lihat saja nanti. Bu Cendong nggak mau tanda tangan. Kita punya cara biar dia tanda tangan. Omset harian, dia sudah ratusan juta. Dan gudang bawah tanahnya itu ratusan juta. Bahan segar. Kalau tiba-tiba listrik mati sehari menurutmu, mana yang lebih besar kerugiannya atau sewa? Direktur Chen Jinding sudah selesai, semua persiapan pembagian area sudah selesai, gudang pendingin siap pakai. Kapan saja, tinggal Bapak, tanda tangan kita bisa pindah kapan saja. 10 tahun nggak nyangka benar-benar sampai langkah ini. Bagaimana kalau tunggu dulu? Kalau mereka nggak serakah. Kenapa listrik mati? Halo, Aduh, Bos Chen, maaf banget nih. Hari ini ada perbaikan kabel di mall listrik padam, sementara Cadangan juga perlu diperbaiki. Harap sabar menunggu. bersambung. Aduh, ingatanku payah banget. Tanpa sengaja lupa. Xiaolong bilang kabelnya udah tua parah. Kalau sampai kebakaran, kakak juga nggak mau tanggung jawab. Perbaikan ini juga demi keamananmu. Tunggu aja, setelah selesai periksa, pasti dialiri listrik. tunggu berapa lama? Aku nggak tahu, mungkin 35 jam atau 35 hari. Tapi, Cendong, kalau kamu bisa lebih cepat menandatangani kontrak perpanjangan sewa itu, pasti aku suruh Xiaolong pekerjakan tukang listrik terbaik di kota, 20 menit selesai. Pak Chen, mereka bohong. Beberapa toko di sebelah, lampunya masih menyala. Bahkan mesin penjual otomatis juga berlistrik. Cuma supermarket Fulai kita yang diputus. Memang sengaja, mau apa? Cendong, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu nggak segera tanda tangani kontrak kenaikan sewa, akan kubuat barang di cold storage-mu. Semua jadi bangkai busuk, bikin kamu rugi sampai celana dalam pun. Habis, Kak Zhao, harus separah ini? jangan lupa, tanah ini milik Zhao. Kalau kamu nggak ikuti perintahku, akan kubuat bisnismu nggak bisa jalan. Baik, tunggu saja. Kalau sudah pikir matang, aku hubungi. Awalnya aku mau kasih mereka kesempatan, tapi sekarang nggak perlu. Bilang ke Pak Liu, malam ini supermarket Fulai pindah ke Jinding. Kosongkan semua. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka pikir mati listrik bisa bikin aku menyerah. Tapi biar mereka lihat, listrik bisa dimatikan, barang bisa dipindah, aku Cendong nggak akan lagi dipermainkan orang. Semua barang dikosongkan. Lantainya juga bongkar bawa pergi. Bu, menurutmu Cendong bisa bertahan berapa lama? 1 jam juga dia minta ampun. Lagi pula, sewa 10 juta setahun, lebih murah. Atau kerugian langsung, beberapa juta lebih murah. Dia sendiri bisa hitung. Lagi pula, selain kita, dalam waktu sesingkat ini, dia bisa pindah kemana? Lihat kan, dia datang minta ampun. Tante Zhao, aku sudah pikir matang. Besok di Malfulai, aku siapkan kado spesial untukmu. Bersambung. Lihat, dan akan memberiku hadiah besar. Ini udah nggak kuat. Harusnya naik jadi 10 juta 5 tahun lalu. Naikkan jadi 10 juta. Cendong ini bikin kita rugi 50 juta. Kalau tahu cuma segitu kemampuannya, harusnya minta saham bisnisnya. Nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja. Tahun depan kita minta lagi. 20% saham. Melihat rumah yang kosong dan reyot, di kepalaku, seperti melihat Bibi Zhao dan putranya gambaran mereka kesal setengah mati. Mereka menunggu semalaman menunggu kontrak kenaikan sewa. Tapi yang akhirnya mereka dapat adalah rumah kosong tanpa isi. Sewa puluhan juta yang mereka mau, aku biarin mereka nggak bisa pegang satu ubin pun. Xiaolong, nanti bersikap sopan ya. Karena dia udah mau tanda tangan kontrak, kita kasih dia jalan keluar. Lagi pula nanti kita masih butuh dia cari uang. Bu, tenang aja. Asal dia tanda tangan, pasti aku beliin dia bubble tea. Minta maaf. Kak Zhao, akhirnya kamu datang. Apa ini? Mana mal saya? Mana lampu saya? Mana ubin saya? Semua hilang. Kenapa semua hilang? Bersambung. Ma, semuanya sudah dikosongkan. Rak, lemari pendingin, kasir, bahkan lantainya juga dicungkil. Dia benar-benar pergi. Tidak mungkin. Berani dia. Dia pasti hanya menakut-nakuti aku. Barang sebanyak itu, peralatan sebanyak itu, kenapa tiba-tiba pindah? Katanya mau memberi kado besar. Kak Zhao, itu apa?
Perubahan yang dia maksud bukan penurunan sewa. Itu kenaikan sewa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia benar-benar pindah. Ma, cepat ke pintu. Ada wartawan, banyak wartawan. Supermarket Shengjing. 10 tahun bersama. Aku tidak menyangka. Mereka demi uang, menuduhku. Listrik dipadamkan. Pura-pura. Bersatu semua orang memaksaku menyerah. Zhao Meihua juga tidak menyangka. Aku benar-benar akan pindah. Akan mencabut ubin satu persatu. Mencabut bersih, dia pikir. Aku tidak bisa hidup tanpa Malfulai. Tapi dia tidak tahu, 10 tahun. Bukan Malfulai yang menghidupiku, tapi aku yang menghidupi mereka. Semua. Hari ini kerja keras. Besok jam 10 pagi, kita resmi buka. Cendong, kamu masih mau buka? Mimpi. Lokasiku yang terbaik. Fasilitasku paling lengkap. Ke tempatmu harus lewat sini. Aku tidak percaya ada yang mau memutar. Pergi ke supermarketmu. Sekarang kamu tidak sewa. Nanti, saat kamu menyesal dan memohon padaku. Aku minta 20 juta. Bersambung. Kakak Zhao Cendong benar-benar sudah pindah. Lalu kita bagaimana? Benar. Kakak Zhao Cendong bahkan kabel yang dia pasang untuk mal semua dicabut. Ini bagaimana kita bisa berbisnis. Kamu sebelumnya bilang sama kita, asalkan kami membantu kamu memaksa Cendong naikkan sewa, maka akan membebaskan kami sewa 3 bulan. Kamu jangan lupa. Berteriak apa? Langit tidak akan runtuh. Dia tidak jadi sewa. Tempat keberuntungan saya ini, banyak orang antri untuk menyewa. Saya tidak akan meminta uang jaminan kalian lagi begitu saja selesai. Tidak minta uang jaminan? Itu berarti tetap minta sewa dari kami dong? Kakak Zhao, kamu sebelumnya tidak bilang begitu. Perbuatan tidak bermoral yang kamu suruh kami lakukan. Sudah kami lakukan semua. Sekarang kamu ingkar. Ini kan mengkhianati? Mengkhianati? Bagaimana? Rumah saya yang bagus dihancurkan seperti ini. Mana ada jembatan? Kalian kalau mampu, cari Cendong saja. Dia yang tidak mau menanggung sewa kalian. Apa urusannya dengan saya? Itu kan karena kamu serakah. Minta terlalu banyak. Membuatnya pergi karena marah. Kamu tidak serakah? Kamu jangan lupa, jasa mengusirnya juga ada bagian kalian. Kamu, itu. Sekarang bagaimana dong? Penyakit anak saya tidak boleh putus obat, tidak ada bisnis. Masih harus bayar sewa. Pakai apa saya beli obat untuknya? Sudah, jangan panik. Dia mau pergi. Pergi saja. Dia pergi. Rumah saya bisa disewakan dengan harga lebih tinggi. Saya tidak percaya. Dia Cendong meninggalkan tempat ini. Bisa bertahan berapa hari? Dia pergi. Terus kenapa? Keberuntungan ada di sini. Tanah ada di sini. Pengunjung juga ada di sini. Dia memindahkan supermarket. Masa bisa bawa semua orang pergi? Besok buka, dia akan tahu apa itu menyesal. Betul, di sana hanya supermarket sebatang kara. Tidak ada fasilitas apapun. Siapa yang mau pergi? Besok tunggu saja lihat kekonyolan Cendong. Saya berani bertaruh, pelanggannya tidak akan lebih dari 10. Bos, ini sudah buka setengah hari. Kenapa tidak ada seorang pun? Kita pindah ke sini. Apakah salah? Jangan khawatir, tunggu sebentar. Sebarkan semua selebaran. Bersambung. Lihat, pasar, sama sekali tidak ada yang mau pergi, 10 pelanggan. Saya kemarin bilang 10. Itu sudah terlalu banyak. Ini sudah buka setengah hari ya. Di depan pintu, bahkan tidak ada anjing. Tampaknya Cendong itu memang mengandalkan Feng Shui Nona Zhao. Baru punya bisnis sebaik ini. Sekarang tanpa Nona Zhao, dia bukan apa-apa. Bu, di Jinding tidak ada seorang pun. Saya sudah lihat lama. Sepi banget, tunggu aja. Tidak sampai 3 hari, Cendong pasti akan kembali berlutut memohon padamu. Kalau supermarket Fulai, supermarket yang viral itu, kenapa hilang? Masa sih? Saya sengaja naik mobil 1 jam untuk check-in. Supermarket, beberapa hari lagi akan ada penyewa baru. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalian bisa lihat-lihat di sini dulu. Ya, lihat baju-baju kami. Saya datang khusus untuk check-in supermarket Fulai. Sudah tidak ada. Apa yang menarik untuk dilihat? Kalian tahu pindah kemana? Tidak tahu. Di seberang. Supermarket Shengjing di gedung Jinding. Ayo cepat ke sana. Kok pergi? Apa-apaan? 1-2 pelanggan pergi ya pergi. Tidak pengaruh apa-apa. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Salah jalan ya, ternyata pindah. Sekarang di seberang. Ayo. Ini sudah gelombang keberapa? Pagi ini berapa orang yang masuk? Semua lari ke seberang. Kebetulan. Pasti kebetulan. Akhir pekan, ramai itu wajar. Mereka masuk terus. Bagaimana? Lihat sebentar. Pasti balik. Tapi ini terlalu banyak. Ini akhir pekan. Kita belum buka sama sekali. Di sana, lihat, orang harus antre. Orang datang. Orang datang.
datang. Bersambung. Nih, dia datang. Aku sudah tahu Cendong gak akan bisa bersaing sama kita. Malfula, cepat sambut. Hari ini libur, pasti nggak ada orang di tempat Cendong. Nanti kalau mal saya penuh dengan pelanggan, dia lihat di sini ramai banget. Pasti dia menyesal banget. Cepat atau lambat, dia akan merangkak kembali memohon padaku. Jangan pergi dong. Kita di sini murah. Diskon-diskonnya gede banget. Lebih murah dari supermarket Shengjing. Ah, masa sih barang kalian? Masa iya bisa dibandingin sama supermarket Shengjing toko? Baju itu, satu kaos polyester, berani jual 1.000. Anggap orang bodoh ya. Toko, bahan kering itu. Jamur yang kubeli sebelumnya penuh pasir. Dan toko kelontong itu, barangnya campur aduk. Bahkan kalau supermarket Shengjing, pindah ke seberang. Kami rela jalan sedikit lebih jauh, beli di sana. Arus keluar aja sudah sebesar ini, pasti di dalam lebih ramai. Cendong di seberang. Melihat keramaian ini, pasti menyesal banget ya. Orangnya mana? Mana? Hari Minggu. Kenapa? Di mall saya. Nggak ada satu orang pun. Orangnya mana? Ini cuma toiletnya yang lumayan. Ayo pergi ke supermarket Shengjing di Jinding. Mulai sekarang nggak akan kesini lagi. Ke supermarket Shengjing. Jangan-jangan semua orang pergi ke tempatnya. Nggak mungkin. Bersambung. Zhao Meihua mengira aku tidak bisa hidup tanpa Malfulai, pasti akan kembali dengan malu-malu memohon padanya, tapi tidak menyangka, aku bukan tidak bisa hidup tanpa tempat itu. Tapi tempat itu yang tidak bisa hidup tanpaku. Tidak akan bisa hidup lagi. Ini semua salahmu? Bilang saja. Cendong berkat. Lahannya kamu barulah bisnisnya ramai sekarang. Pelanggan semua pindah ke tempatnya kita. Kita harus bagaimana? Antrian di depan Shengjing sampai ke jalan raya, mereka sama sekali bukan datang karena Malfulai, tapi karena supermarket Shengjing. Di dalam mal. Fulai sudah tidak ada orang sama sekali. Selanjutnya kita mau berjualan bagaimana? Tidak mungkin ini pasti. Tidak mungkin Cendong jelas-jelas berkat lahanku. Bisnisnya baru ramai. Kenapa bisa begini? Ini pasti Cendong bayar orang untuk jadi pura-pura pelanggan benar. Pasti begitu. Dia bisa bayar orang? Kalau dia bisa bayar orang, apakah dia bisa pelanggan Malfulai yang dulu? Satu persatu semuanya dipindahkan? Mal kita sekarang? Tidak ada. Satu orang pun ini bagaimana menjelaskannya? Kenapa bisa? Tidak mungkin, pasti pelanggannya belum datang. Mau ke Malfulai? Ayo masuk mal kita, feng shui-nya bagus, barangnya bagus. Datang ke mal kita dari mana datangnya orang gila. Siapa sekarang masih ke Malfulai? Supermarket Shengjing sudah pindah ke Jinding. Kita sekarang semua ke gedung Jinding. Minggir, jangan ganggu antrianku. Habis? Benar-benar habis? Begitu Cendong pergi, semua pelanggan ikut pergi ke depannya, bahkan tidak ada usaha lagi. Sepertinya rumahmu ini sama sekali tidak ada feng shui-nya. Cendong juga tidak ambil untung darimu. Kamu masih menunggu Cendong kembali memohon padamu? Bisnisnya sekarang begitu bagus, pasti tidak akan kembali. Kamu ngomong apa? Dia itu berkat feng shui-ku bisnisnya. Baru ramai kamu pikir pelanggan-pelanggan ini datang karena Cendong? Mereka datang karena supermarket. Asalkan aku sewakan ruko ini. Buka supermarket juga, supermarket Shengjing miliknya pasti segera bangkrut. Kalau saat itu dia kembali memohon padaku, juga tidak akan berguna. Belum selesai. Aku sudah dengar sewa di Jinding. Katanya lebih murah dari sini. Lingkungannya juga bagus. Cendong bilang, waktu pergi, asalkan dulu pedagang yang benar-benar berbisnis. Dia mempertimbangkan untuk membawa mereka. Kalau tahu kita tidak akan membantu Zhao Meihua, perempuan kasar itu saja. Kalau tidak, keuntungan seperti ini pasti ada bagian kita juga. Sekarang kita hanya bisa menunggu Zhao Meihua segera menyewakan toko itu kepada penyewa. Pak Wang, lihat lokasi ini. Ini pasti lokasi emas. Dulu Cendong di sini omsetnya puluhan juta setahun. Kau bilang ini toko premium? Ini bedanya dengan medan perang Suriah apa? Cuma perlu renovasi, itu bukan masalah. Yang utama di sini, feng shui bagus. Pak Wang, Anda tidak tahu, dulu lokasi ini sangat ramai luar biasa. Jika Anda menyewa, pasti bisa dapat untung besar. Feng shui bagus? Bos Zhao, saya sudah riset dulu sebelum datang. Saya dengar penyewa sebelumnya kau usir dengan alasan feng shui, kan? Langsung minta sewa 10 juta. Orang itu sampai mencabut ubin tidak memberikannya padamu. Ini bukan tempat feng shui bagus. Kau anggap orang bodoh.
saya tidak berani sewa. Kalau suatu hari kau lakukan lagi, modal setengah hidupku bisa habis semua. Pak Wang, harganya bisa dinegosiasi. Saya kasih diskon 20%. Pak Wang, satu lagi pergi. Zhao Meihua, biaya properti dan listrik yang kau tunggak kapan dibayar? Bersambung. Kenapa buru-buru? Aku hanya terlambat beberapa hari. Dulu bisnis mallku sangat bagus. Kamu tidak sadar? Apa aku kekurangan uangmu yang sedikit itu? Supermarket Shengjing sudah pindah. Di sini mana ada bisnis lagi? Aku kasih kamu 3 hari terakhir. Kalau masih belum bayar biayanya, tokomu jangan dipakai lagi. Cendong, semua ini gara-gara kamu. Kamu tunggu saja. Kak Zhao, bukannya kamu bilang tokonya akan segera disewa? Ini sudah seminggu. Kenapa tidak ada kabar? Iya. Kamu bilang toko disewakan bisnis, kami jadi bagus. Toko baju saya sejak Cendong pergi, hanya menjual 1 potong pakaian, itu pun dijual diskon rugi. Kak Zhao, kamu tidak bisa menunda terus biaya obat anakku, tidak boleh putus sehari pun. Dulu kamu yang menyuruhku, membantu memaksa Cendong, sekarang Cendong pergi, mana janjimu? Beres-beres. Apa? Aku kan sedang mencarinya. Tempatku ini feng shui, bagus. Aku harus pilih-pilih penyewa. Jangan sampai datang lagi seperti Cendong yang tidak punya hati nurani. Kak Zhao, kamu pikir kami tidak tahu? Yang datang beberapa hari ini, 1 geleng kepala pergi, 1 tutup hidung pergi, 1 lagi bahkan tidak masuk pintu. Di pintu lihat ke seberang jinding, berbalik langsung lari tokomu itu. Sekarang benar-benar tidak bisa disewa. Kamu ngomong apa? Itu mereka tidak punya mata. Begitu Cendong pergi, sekarang kami bahkan tidak punya pelanggan. Kamu masih suruh kami bayar sewa. Ini seperti mengambil nyawa kami. Apa bedanya? Kamu yang minta harga selangit, minta 10 juta, membuat orang pergi, dan suruh kami bantu kamu berbuat jahat. Sekarang jadinya, nama jadi busuk. Toko tidak bisa disewa. Pelanggan juga kabur semua. Kamu suruh kami bagaimana hidup. Obat anakku tidak boleh putus. Kamu bilang bagaimana, Zhao Meihua? Hari ini, kalau kamu tidak memberi kami penjelasan, kami semua pindah. Bersambung. Pindahkan. Ya, kalau bukan kamu mengajak kami ikut denganmu mengusir Cendong, kami sekarang juga tidak akan mengalami nasib seperti ini. Kami sudah dengar, sewa gedung Jinding lebih murah, 20% dari tempatnya. Kalau kamu tidak memberi kami penjelasan, kami akan menghentikan sewa, ya, berhenti sewa. Kalau mereka benar-benar pindah mal, ini akan kosong total. Belum lagi pinjaman bank tanpa dana dari para pedagang ini. Pakai apa saya bayar? Tidak, mereka tidak boleh pergi kamu. Kalian. Mimpi indah kamu. Pindah ke seberang. Apa kalian lupa? Siapa yang bersama kita mengusir Cendong waktu listrik padam? Siapa yang mendukung? Waktu pura-pura kena tabrak? Siapa yang maju jadi saksi palsu? Pada Cendong waktu memfitnah siapa yang paling keras berteriak? Apa yang kalian lakukan? Kalian sendiri lupa? Kalian pikir Cendong juga lupa? Sekarang kalian bermuka tebal pergi ke seberang. Apa dia akan menerima kalian? Lalu, gimana dong? Masa cuman begini? Iya, setidaknya kasih kami penjelasan. Ibu? Waktu Cendong pergi kontrak perpanjangan sewa yang ditinggalkannya, masih ada? Kontrak? Aku taruh begitu saja di rumah. Ada apa? Sekarang kios nggak laku disewakan, pelanggan sudah pergi semua. Kita untung bersama, rugi bersama. Sekarang hanya ada satu cara. Cara apa? Bersambung. Penjualan toko baru Pak Li memang bagus. Bulan depan pasokan ditambah 20%. Untuk pangkalan King Yuan, sampaikan salamku juga. Bos, jumlah pengunjung bulan ini dibandingkan saat di Fulai, naik 3 kali lipat. Sekarang setiap hari, antreannya sampai ke jalan. Banyak pelanggan datang khusus dari timur kota. Bagus. Pelayanan kepada pelanggan harus maksimal. Bos, dengar, Zhao Meihua dan yang lain sedang cari penyewa, tapi gara-gara ulahmu waktu itu, tidak ada yang mau menyewa. Sekarang mal Fulai sepi total, para pedagang panik setengah mati. Mereka sendiri yang bikin susah. Karena mereka pikir aku yang diuntungkan, maka keuntungan itu tidak akan kuambil. Selanjutnya bagaimana? Itu tergantung kemampuan mereka sendiri. Sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Masuk. Chen, toko barumu sungguh megah. Dekorasi ini dibandingkan saat di mal Fulai, lebih bagus. Bukan? Chen memang hebat. Dimanapun bisnisnya selalu laris. Tadi kulihat di depan antreannya berbelok 2 kali. Cuma di sini saja. Kalian mau apa? Nah,
Bagaimana caranya? Membujuk Cendong kembali? Bujuk kembali, dia sudah marah sekali. Saat pergi, ubin lantai dicabut satu persatu. Mana mungkin dia kembali? Dia orang yang sangat setia. Hubungan kita 10 tahun tidak akan dibuang begitu saja. Nanti kalian pura-pura kasihan. Bersimpuh di depannya sambil menangis. Bilang ditekan ibuku. Hanya khilaf. Bilang ingin dia kembali. Dia mulutnya keras, tapi hatinya lebih lembut dari tahu. Kita beri dia jalan keluar. Bilang soal sewa, pakai harga yang dia ajukan dulu, 300.000, tidak lebih. Setelah dia kembali, tanda tangan kontrak, toko buka lagi, mal ini punya tiang utama. Nanti soal inspeksi kebakaran, perawatan gedung, tagihan air listrik, ada yang tanggung. Sedangkan syarat selanjutnya, setelah dia kembali, kita yang pegang kendali. Kami datang untuk mengajakmu kembali. Bersambung, Minta aku kembali. Kembali kemana? tentu saja ke Malfulai. Xiao Chen, kamu ini, kita sudah 10 tahun loh. Kenapa kamu nggak bilang sama Tante Zhao terus pindah? Sakit hati banget loh. Selama kamu pergi ini, semua orang merasa hampa. Semua kangen kamu. Tante Zhao, apa kamu lupa? Kontrak kita sudah habis? Kamu juga lupa kalau kamu sendiri yang bilang, kalau nggak tanda tangan kontrak perpanjangan yang kamu ajukan, suruh aku pindah. Feng Shui Anda aku nggak berani ambil. Aduh Xiao Chen, Tante Zhao itu bercanda sama kamu. Kamu seriusin? Syaratnya bisa kita bicarakan pelan-pelan. Kita udah kenal bertahun-tahun. Mana mungkin aku beneran suruh kamu pindah? Bercanda? Zhao Long matiin listrikku itu bercanda. Kalian menghalangi di depan pintuku, maksa naikin sewa, nunjuk hidungku dan manggil sayang kecil. Itu juga bercanda. Xiao Chen, sebelumnya Tante Zhao yang bodoh. 10 tahun perasaan, aku sudah lama menganggapmu sebagai anakku sendiri. Lokasi itu selain kamu, aku nggak akan sewakan ke orang lain. Sebelumnya Tante Zhao yang menyakiti hatimu, tapi sekarang aku sudah sadar. Feng Shui sebagus apapun, nggak lebih penting dari hubungan kita. Xiao Chen, Om Liu salah. Aku benar-benar menyesal. Dulu kamu banyak membantu aku. Saat kamu paling susah, aku ikut-ikutan Zhao Long. Aku Liu Deho bukan manusia. Anggap aku orang tua bodoh. Jangan dianggap serius. Xiao Chen, toko bajuku itu kamu yang pinjamkan uang untuk buka, tanpa kamu. Aku nggak akan jadi seperti sekarang. Waktu itu aku bilang urusan pisahin, itu aku lagi linglung. Nggak tahu terima kasih. Kamu marahin aku, kamu pukul aku juga boleh. Asal kamu mau kembali, apa aja boleh. Xiao Chen, nyawa anakku kamu yang selamatin. Uang jaminan 20.000 sampai sekarang belum aku balikin. Aku di mal bilang kamu hisap darah kita. Itu aku lagi buta hati. Kamu orang besar berjiwa besar, jangan sama aku perempuan nggak berpendidikan dipermasalahkan. Kamu kembali, aku sujud di depanmu juga mau. Masih mau seperti dulu, mengikatku dengan perasaan, sayangnya, aku nggak akan jadi korban hisap darah kalian lagi. Selesai bicara, selesai ya pulang. Asisten Wang antar tamu, bersambung. Xiao Chen, lihat kontraknya. Saya sudah bawa kontrak Malfulai. Sesuai harga yang kamu buat dulu, 300.000, tidak naik 1 sen pun. Feng Shui yang begitu bagus, saya biarkan kamu menempati semaunya. Bagaimana? Sudahlah, Ibu Zhao, sekarang tanpa Feng Shui Anda, bisnis supermarket Shengjing saya, lebih baik. Nah, Cendong, apa maksudmu? Kami sudah datang sendiri menjemputmu. Hubungan 10 tahun? Apa kamu tidak peduli sama sekali? hubungan? Kamu matikan listrik, pura-pura kecelakaan, saat kamu menuduhku. Apa kamu bicara tentang hubungan? Kalian bukan karena tahu bersalah, melainkan karena tahu takut. Malfulai tidak ada yang pergi, toko tidak bisa disewa. Kamu baru ingat saya. Masih ingin saya kembali untuk kalian menanggung? Mimpi. Yang kalian kurang bukan Cendong, tapi orang yang ditipu. Masa sih, tempat saya Feng Shui begitu bagus? Sama sekali tidak kekurangan bisnis. Kami datang mencarimu. Demi hubungan masa lalu, jangan tidak tahu terima kasih. Feng Shui, Ibu Zhao. Ini terakhir kalinya saya panggil Ibu Zhao. Kamu sampai sekarang masih pikir, Malfulai bisa bangkit, bergantung pada Feng Shui kamu? Kalau tidak, Cendong, apa maksudmu bicara begitu? Apa maksud? Artinya, saya Cendong tidak akan memanjakan kalian para lintah darat ini. Bersambung. Feng Shui yang selalu kau bicarakan itu aku yang 10 tahun lalu pergi 7 kali ke kantor kelurahan, memindahkan tempat sampah aku yang dari pagi sampai malam bekerja 3 tahun mengubah gang kumuh yang tidak pernah didatangi orang. Menjadi pusat perbelanjaan paling ramai di kota aku,
yang mengeluarkan uang merenovasi seluruh mall, memperbaiki atap yang bocor, mengganti pipa yang berkarat, barulah ada feng shui yang kau maksud. Aku tidak minta kau membalas budi. Tapi aku juga tidak akan menerima kau membalas kebaikan dengan kejahatan, dan kalian semua. 10 tahun lalu, siapa di antara kalian yang tidak hampir bangkrut? Aku menganggap kalian keluarga dan membawa kalian satu persatu urusan aku pikul bersama. Tapi kalian? Zhao Meihua begitu buka mulut, minta setengah keuntungan kalian kompak mematikan listrikku. Dia cari orang pura-pura kecelakaan, menuduhku dengan fitnah. Kalian maju memberikan kesaksian palsu. Dia memanggilku sayang kecil di mall, kalian ikut-ikutan. Kalian benar-benar menganggapku bodoh, mengira bagaimanapun kalian perlakukan aku akan tetap dia menunggu kalian. Ingat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Xiao Chen, Paman Liu, minta maaf padamu. Kakak Chen salah ini karena kakak buta hatinya. Karma. Semua karma Xiao Chen. Aku tahu kami salah. Tapi begitu kau pergi, kau bawa serta semua bisnis dari Fulai Mall, itu sama saja memutus jalan hidup kami. Anakku masih butuh obat. Bukan aku yang memutus jalan hidup kalian, melainkan kalian sendiri. Kami. Bersambung. Saat saya di Fulai, kalian mengandalkan arus orang ke toko saya. Toko buka, pelanggan datang. Tapi kalian sendiri melakukan apa? Liu Dehou, toko kelontongmu. Barang di rak itu saja kantong plastik, masih memungut 20 sen. Sun Cuifang, toko pakaianmu. Stoknya model dari beberapa tahun lalu. Setelah pelanggan mencoba baju, mau membandingkan harga ke toko lain, kamu menariknya dan tidak membiarkannya pergi. Chen Xiulan, barang keringmu di musim panas tidak dijemur, di musim gugur lembab tidak dibuang, malah dicampur dengan yang baru lalu dijual. Dah, bisnis itu diusahakan, bukan menunggu jatuh dari langit. Saat saya ada, kalian tidak memikirkan ini, tidur nyenyak di atas arus pelanggan saya. Masih merasa saya yang mengambil posisi terbaik sehingga penghasilan saya lebih banyak dari kalian. Kalian tidak sungguh-sungguh menangani bisnis kalian sendiri. Meskipun mendapat posisi sebaik apapun juga sia-sia. Urusan Fulai ke depannya tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian masing-masing mengandalkan kemampuan untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Kenapa masih diam? Menunggu untuk tinggal makan malam? Baik Cendong, kamu baik sekali. Kamu pikir setelah meninggalkan saya akan hidup enak? Tunggu saja 30 tahun lagi. Kulihat kamu bisa sombong sampai kapan. Bos, saya merasa mereka tidak akan berhenti begitu saja. Jika mereka berhenti di sini ya sudahlah. Jika masih main curang, akan kubuat mereka menggali kuburnya sendiri. Bersambung. Cendong yang hebat, dia sudah besar kepala. Baru beberapa hari pindah ke gedung Jinding. Berani mempermalukanku di depan begitu banyak orang. Berani mempermalukanku di depan begitu banyak orang. Bilang aku penghisap darah. Bilang aku hidup dari menghisap darahnya. Dia pikir, dia siapa? Tanpa lahanku, mana ada dia hari ini? Tanpa lahanku, mana ada dia hari ini? Sepertinya Cendong benar-benar berubah. Karena memintanya kembali tidak berguna, maka kita paksa dia kembali. Apalagi caramu? Aku punya teman yang punya hubungan di dinas pemadam kebakaran. Toko baru buka, apakah sudah lulus pemeriksaan fasilitas pemadam? Toko baru buka, apakah sudah lulus pemeriksaan fasilitas pemadam? Meski sudah lulus, periksa setiap hari. Meski sudah lulus, periksa setiap hari. Setiap 2 hari, lihat bagaimana dia berbisnis. Lagi pula, di sana banyak pedagang. Setiap hari harus pasok barang. Aku suruh orang di pintu tol awasi truk pendinginnya. Aku suruh orang di pintu tol awasi truk pendinginnya. Periksa satu persatu. Setiap truk ditahan 1 hari. Kulihat berapa lama sayuran segarnya bertahan. Apa ini bisa berhasil? Ibu, bukankah dia ingin besar di Jinding? Kita buat dia tidak bisa lanjut di Jinding. Kita buat dia tidak bisa lanjut di Jinding. Tunggu sampai dia pusing. Tanpa kita undang, dia sendiri akan kembali. Tanpa kita undang, dia sendiri akan kembali. Kalau tidak, tunggu sampai pedagang lari. Mal kita akan benar-benar hancur. Baik, lakukan sesuai katamu. Baik, lakukan sesuai katamu. Setelah menghina kita, dia tidak akan tenang dimanapun. Setelah menghina kita, dia tidak akan tenang dimanapun. Coba, Ibu, cicipi. Barang dari toko baru Cendong, suruh orang beli. Nak, masalah yang kamu bilang tempo hari, apa benar bisa diandalkan? Ibu tenang saja, semua sudah kuatur.
Aku punya teman akrab nama Ma, sekarang di Brigade Pemadam Kebakaran, jadi komandan. Pemeriksaan kebakaran mal baru, ada celah yang bisa diakali, banyak banget. Ma bilang, besok pagi, dia akan bawa tim ke sana. Setelah pemeriksaan selesai, dia perbaiki sedikit, kan beres. Berapa lama bisa ditunda? Siapa bilang cuma sekali periksa? Besoknya bisa mendadak. Kalau ada laporan, harus periksa. Setiap periksa, tutup setengah hari. Ibu, bisnis itu paling takut apa? Bukan periksa, tapi menguras waktu. Hari ini tamu datang, kamu tutup. Besok datang, kamu tutup lagi. Lusa mereka pindah ke tempat lain. Bukan cuma kebakaran, aku sudah cari tahu. Mobil rantai dinginnya, setiap dini hari. Dari pangkalan King Yuan, ngirim barang ke Jinding. Lewat tol nomor 3. Di dekat pintu tol ada pos pemeriksaan muatan, aku sudah bilang teman. Mobil rantai dingin lewat satu persatu, diperiksa satu persatu. Tiap diperiksa satu mobil, sayurannya tertahan sehari. Mengempok di mobil sehari, masih layak lihat? Pantesan jadi anak Zhao Meihua. Pintar sekali. Lihat saja Cendong, tahan sampai kapan? Bos, jumlah pengunjung minggu ini naik 20% dibanding minggu lalu. Dari pangkalan King Yuan, mereka tanya bulan depan, perlu tambah pasokan tidak? Bersambung. Pemeriksaan kebakaran, siapa penanggung jawab? Halo, saya asisten manajer toko, maaf. Ada yang melapor jalur kebakaran Anda tersumbat. Silakan koordinasi untuk pemeriksaan. Laporan. Jalur kebakaran kami dibersihkan setiap hari, tidak pernah. Bos, jalur kebakaran tadi pagi baru diperiksa. Alat pemadam api baru diganti bulan lalu. Sistem sprinkler perlu diuji. Lebar jalur kebakaran tidak sesuai standar. Penempatan alat pemadam api tidak sesuai prosedur. Pemeriksaan kelayakan kebakaran bulan lalu, semua lulus. Kenapa sekarang tidak boleh lagi? Standar sudah diperbarui. Waktu perbaikan 3 hari. Selama perbaikan, toko tutup sementara. Tutup sementara atas dasar apa? Bos, soal kebakaran, saya selalu mengikuti standar, mereka ini mencari-cari kesalahan. Saya tahu, bukan masalahmu. Ini ada yang ingin sengaja mencari masalah dengan saya. Truk pendingin hari ini, apakah belum sampai? Biasanya jam 9.30 sudah sampai, hari ini sampai sekarang belum ada kabar. Bersambung. Ini pasti Zhao Meihua ulah mereka berdua. Mereka pasti tidak akan cuma periksa pemadam kebakaran. Zhou, bagaimana situasimu di sana? Pak Chen dihadang di pintu keluar tol nomor 3 pos pemeriksaan. Mereka periksa catatan cold chain halaman demi halaman. Ini bukan pemeriksaan sampel. Ini cuma buang-buang waktu. Suhu di dalam truk sudah mulai naik. Tenang, berikan semua dokumen padanya, biarkan dia periksa, jangan ribut, jangan memaksa. Tunggu kabar dariku. Bos, Zhao Meihua dan anaknya sungguh jahat hati mereka, kamu tidak setuju kembali jadi kantong darah mereka main licik. Baru saja petugas pemadam kebakaran pergi di tol juga hambat cold chain. Mereka jelas ingin jebak kamu dari dua sisi. Paksa kamu menyerah. Aku bisa ubah pusat perbelanjaan Fulai dari gedung mangkrak jadi supermarket viral. Mereka benar-benar kira itu karena feng shui mereka. 10 tahun lalu aku ambil alih pusat perbelanjaan Fulai, tempat itu hadap tempat sampah lalat beterbangan toko kosong sebagian besar. Aku pindahkan tempat sampah datangkan pengunjung. Aku jadikan kekacauan itu pasar sayur paling ramai di kota. Mereka benar-benar kira itu feng shui mereka sendiri. Aku bisa ubah reruntuhan jadi sarang emas dan mulai lagi di sarang emas itu. Mereka hambat. Cold chain-ku cuma mau bikin barangku rusak di jalan. Tapi mereka lupa. 10 tahun ini aku paling tidak takut pada orang yang halangi jalanku. Zhang, ini aku bersambung. Tolong bantu saya 2 hal. Damkar datang hari ini. Katanya standar diperbarui. Perbaikan dibatasi 3 hari. Tolong cek untuk saya. Standar ini dikeluarkan kapan? Nomor dokumennya berapa? Yang kedua, mobil pendingin saya ditahan di jalan tol nomor 3. Apakah kamu punya dari Dinas Perdagangan Provinsi, dokumen akses perusahaan penjamin pasokan? Tolong carikan satu, kirim langsung ke pos pengawasan muatan. Ya, sekarang, nomor plat akan kukirimkan padamu. Sudah selesai diperiksa, kenapa buru-buru? Jika tidak kooperatif dengan kerja kami, jangan harap bisa pergi. Apakah kepala stasiun kalian ada? Saya Zhang Tua dari Kamar Dagang. Dokumen ini, bawalah masuk dan tunjukkan padanya. Surat dari Dinas Perdagangan Provinsi minggu lalu.
perusahaan penjamin pasokan utama kota, kendaraan transportasi, prioritas di jalan tol, tidak diperiksa jika tidak perlu. Miskomunikasi. Kami sudah menerima pemberitahuannya, mobil ini lengkap, suratnya, memenuhi standar bebas pemeriksaan. Biarkan lewat. Bersambung. Bos, sekarang gimana? Apa benar harus tutup 3 hari? Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Baik. Saya mengerti. Makasih. Bos, Lao Zhang sudah periksa. Setengah tahun terakhir, pemadam kebakaran tidak ada standar baru yang diterbitkan. Komandan Mas sudah mencabut pemberitahuan. Sore ini dokumen resmi turun, bagian rantai dingin juga sudah dilepaskan. Lao Zhou sudah masuk tol. bos cepat sekali selesai. Sudah 10 tahun. Siapa di posisi mana yang bisa bertindak? Siapa bicara di situasi mana yang didengar? Saya tahu semuanya. Dulu di Fulai, hubungan ini tidak berguna. Sekarang mereka memaksa saya bertindak, hubungan ini malah jadi berguna. Buka toko. Jangan, karena beberapa badut pengaruh bisnis kita. Apa katamu? Ada apa, Nak? Apa itu dari Cendong? Toko swalayan mengirim kabar? Apa dia tutup untuk perbaikan? Bu, Cendong entah dari mana dapat koneksi, sudah urus pemadam kebakaran dan rantai dingin selesai. Supermarket Shengjing sudah kembali beroperasi normal. Si kecil ini ternyata cepat sekali memecahkan masalah. Membatalkan sewa. Mereka ternyata ingin membatalkan sewa. Bersambung. Li Shen, kamu ini mau pindah? Kalau tidak pindah, mau mati kelaparan? Kemarin seharian cuma dapat 5 yuan. Kalian mau apa? Kontraknya belum habis masa berlakunya. Zhao Jie, depositnya tidak usah sewa bulan depan. Saya juga tidak bayar. Kamu cari siapa saja terserah. Dulu kan kamu yang bilang, bantu kamu usir Cendong. Gratis sewa, sekarang Cendong sudah pergi. Bos baru tidak datang. Pelanggan juga hilang. Kamu selain menipu kami. Apalagi yang bisa dilakukan? Kamu juga berani menggurui aku? Kamu juga mau pergi? Liu Dehao, kamu pikirkan baik-baik. Pindah ke seberang. Jinding, kamu pikir Cendong akan menerima kamu? Mau terima aku atau tidak? Rumahmu ini, aku juga tidak sewa lagi. Ini pemberitahuan penghentian sewa saya. Bersambung. Selesai. Liu Deho, kamu sudah 10 tahun di Fulai Mall. Apa kamu lupa? Siapa yang memberimu tempat untuk berjualan? Itu Cendong. Kau sama. Seperti Cendong tidak tahu. Berterima kasih. Kamu pikir setelah pergi, Cendong akan memaafkanmu? Zhao Jie, aku tidak pindah ke Jinding Chen. Dong tidak mau aku. Aku juga malu untuk pergi. Tapi aku lebih baik ke bawah jembatan jualan kaki 5 daripada di sini. Bertahan di sini. Setiap pagi aku buka mata, melihat papan nama Jinding di seberang hati. Terasa seperti ditusuk pisau. Aku membantumu, memaksa dia, menaikkan sewa, membantumu, menjelek-jelekkan dia. Dia dulu meminjamkanku uang untuk modal. Aku bahkan tidak pernah membayar bunga. Aku Liu Deho hidup hampir setengah abad. Baru pertama kali tahu aku ini sebenarnya apa. Zhao Jie, kita jatuh sampai begini. Bukan salah Cendong. Semua karena kita terlalu serakah. Sejak hari Cendong pergi, Fulai Mall sudah tidak ada lagi. Kau bertahan di dinding-dinding ini. Tidak ada artinya. Tidak, kau bicara sembarangan. Semua ini salah Cendong. Dia menyewa rumahku, dapat untung, sudah sepantasnya membalas aku. Jika bukan aku, mana mungkin Cendong bisa seperti sekarang? Aku pasti akan membuat kalian semua menyesali. Keputusan hari ini, aku harus membuat kalian tahu, Cendong, tanpa aku bukan apa-apa. Bersambung. 3 hari lagi. Orang-orang di Mall Fulai, semuanya sudah pindah bersih. Tokonya kosong, lorongnya sepi. Tinggal Zhao Meihua yang frustrasi. Bulan depan, cicilan tidak bisa bayar. Rumah ini juga harus dijual. Bu, apa kamu bercanda? Bu,
Selama ini, Cendong dan mereka, uang sewanya, puluhan toko sewa, 10 tahun plus deposit. Keluarga kita sekarang, bagaimana bisa miskin begini? Kamu masih berani tanya aku? Dulu kamu masuk ruang hitam, tahu berapa banyak uang yang aku keluarkan untuk menyogok, dan lagi. Selama ini kamu boros, beli mobil, ganti mobil, traktir makan, pergi bersenang-senang, uang di rumah sudah habis karenamu. Mana ada uang lagi? Xiaolong, menurutmu, apa kita benar-benar salah? Salah apa, Bu? Kita jadi begini. Semua karena Cendong. Kalau bukan karena rumah kita, dia sekarang akan punya karier sesukses ini. Dia bangkit karena kita. Berapapun uang yang kita minta, dia harus kasih. Dia tidak hanya tidak kasih, malah mendorong kita ke jurang. Siapa yang salah? Tapi para pedagang itu hanya pengikut saja. Mereka satu persatu, semua tidak tahu terima kasih. Akan ada waktunya mereka menyesal. Setelah kita jatuhkan Cendong, pasti mereka yang pertama kembali berlutut memohon padamu. Cendong sedang kuat, toko kita kosong, uang juga habis, apalagi yang bisa kita lawan dia? Bu, Cendong bangkit karena apa? Bukankah karena wajahnya yang baik pada pelanggan dan ramah pada pedagang? Bukankah dia setiap hari bicara soal segar dan hati nurani? Asal kita gali satu kasus lama dan tuduhkan padanya, biar orang-orang yang antre lihat, yang mereka percaya Bos Cheng 10 tahun lalu juga melakukan hal yang tidak pantas. Begitu reputasinya runtuh, supermarketnya akan hancur. Kasus lama? Kasus lama apa? Bu, kamu masih ingat Wang Jian? Bersambung. Situasi Irak dan penyelesaian nasional Wang Jian. Situasi Irak dan penyelesaian nasional yang dipaksa bunuh diri karena rentenir penjual sayur Xiaolong. Kamu gila. Dulu kamu yang memberikan pinjaman rentenir kamu yang memaksa orang itu bunuh. Diri Cendong yang pergi ke rumah sakit untuk menolong, kamu pakai ini untuk memfitnah dia? Tidak takut kualat? Ma, lihat foto ini buram begini, siapa yang bisa mengenali? Tapi posturnya mirip Cendong. Pengungkapan kasus pencurian berantai di kota. Itu sudah cukup. Orang sekarang, siapa yang punya waktu untuk menyelidiki kebenaran 10 tahun lalu? Apa yang ditulis di judul? Mereka percaya apapun itu. Asal masalah ini diungkit kembali. Cendong harus sendirilah yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Saat dia sibuk dan stres, siapa yang masih mau antre di tempatnya? Tapi biaya pengobatan Wang Jian dulu dikumpulkan oleh Cendong dan para pedagang itu. Soal ini, para pegawai lama di Malfulai semua tahu. Kalau ada yang maju, bicara membelanya. Membelanya. Kalau bukan karena Cendong, mereka sekarang akan hidup sampai tidak punya makanan. Chen Xulan sudah pergi memohon pada Cendong. Beberapa kali Cendong bahkan tidak mau menemuinya. Hati manusia semua egois. Sekarang Cendong hidup sangat baik. Menurutmu, apakah hati mereka tidak ada dendam? Kalau para pedagang itu punya hati nurani, tidak akan demi bebas sewa membantu kita melawan Cendong. Mereka mungkin berharap Cendong jatuh tersungkur. Aku sudah suruh orang buat postingannya. Judulnya 8 kata, utang tidak dibayar, memaksa orang bunuh diri. Dipasangkan dengan foto ini, juga dengan screenshot koran. Malam ini posting, besok pagi sudah tersebar di seluruh internet reputasi. Cendong, sebagai pengusaha sukses, akan benar-benar hancur mah. Apa kamu tidak ingin melampiaskan kekesalanmu? Baik. Lakukan sesuai katamu. Posting bersambung. Bos jahat, keluar. Boikot supermarket jahat. Berhutang dan membunuh orang. Itu palsu. Jangan menyebarkan rumor. Bos jahat, keluar. Itu palsu. Jangan menyebarkan rumor. Laporkan polisi, keluarkan pengumuman. Hari ini tutup setengah hari. Harus ada pernyataan. Kami tidak bersembunyi. Tapi mencari tahu kebenaran. Memberi penjelasan pada semua. Aku tidak menyangka. Mereka tidak tahu malu. Sampai tahap ini, dulu Zhao Long melakukan pelanggaran. Memaksa Wang Jian tidak punya jalan keluar. Akulah yang datang ke rumah sakit tengah malam. Membantu mengurus sisanya. Kemudian dia selesai menjalani hukuman. Aku juga yang menjemputnya. Tapi tak kusangka. Buddha masa lalu, berubah menjadi cara mereka membalas dendam padaku sekarang. Bu, apa aku bilang? Cendong hidup dari reputasinya. Kita hancurkan reputasinya. Lihat, kolom komentar semua memaki. Tak lama lagi, Jinding akan bicara dengannya soal penghentian sewa. Bukankah dia paling suka bilang, buka pintu untuk berbisnis? Aku mau lihat. Sekarang dengan apa dia membuka pintu? Ayo, kita tambah panas lagi. Bersambung.
Kami sekarang ada di depan supermarket Shengjing. Tentang hutang yang tidak dibayar yang ramai dibicarakan di internet kasus. Memaksa orang melompat dari gedung dapat dilihat di belakang. Saya berkumpul banyak warga, semua menunggu penjelasan. Perusahaan berhati nurani itu, semua palsu munafik. Tutup pengusaha rakyat, katanya, cih munafik. Tutup munafik, tutup. Saya beli 3 tahun. 3 tahun, ternyata dia hampir membunuh 3 orang dulu. Sayuran ini, kalian berani beli? Pokoknya saya tidak berani lagi. Chen Dong yang kejam, pengusaha tidak bermoral. Keluar, keluar, minta maaf pada semua. Benar, suruh dia keluar. Bagus sekali, Cendong, jangan. Para wartawan, para konsumen. Nama saya Zhao Long. Peristiwa Wang Jian melompat 11 tahun lalu. Saat itu saya di Malfulai. Hari ini saya maju. Karena sudah tidak tahan lagi, saya tidak mau kalian terus ditipu Chen Dong. Saya harus membawa kebenaran kepada semua. Bersambung. Beberapa tahun ini, Chen Dong di mana-mana bilang dia baik pada pedagang, baik pada pelanggan, pura-pura jadi dermawan. Tapi kalian pergilah tanya di Malfulai, bagaimana dia memperlakukan pedagang lama. Saat pindah, bahkan ubinnya dicabut, kabelnya dicabut, tak satu bola lampu pun tersisa. Orang seperti ini 10 tahun lalu bisa memaksa orang lompat dari gedung. 10 tahun kemudian bisa mengambil uang kalian dan menipunya ke kantongnya. Maaf, apakah Anda saksi, Kota? Apakah Anda melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri? Saya melihatnya Wang Jian berlutut di tanah, memohon padanya untuk memberi tenggang waktu beberapa hari. Dia bahkan tidak menghiraukannya. Kemudian Wang Jian lompat dari gedung baru dia ke rumah sakit pura-pura jadi orang baik. Dia memang orang kecil seperti itu. Orang kota. Dia memang sekecil itu orang kecil. Untuk menghancurkanku. Dia berdiri di depanku. Di depan seluruh kota kotoran yang dulu ku bersihkan, untuknya dikatakan sebagai kotoranku. Bos Zhao Long bahkan turun tangan sendiri membuat gosip. Sekarang opini publik semua memaki kita. Kalau begini terus reputasi supermarket Shengjing, kita khawatir akan benar-benar busuk. Direktur Liu, Jin Dinghui terhadap supermarket Shengjing langkah apa? Apakah akan membatalkan kontrak? Chen Dong, ada yang mau ku bicarakan denganmu. Aku tahu kau akan datang. Bersambung. Direktur Chen, saya tidak akan bertele-tele. Dewan Direksi baru saja mengadakan rapat darurat. Sekarang seluruh internet memaki supermarket Shengjing. Jinding juga ikut trending. Beberapa penyewa menelepon dan bertanya, bilang, kalau terus begini, mereka juga akan pindah. Pihak merek juga menekan. Ada yang mengaitkan harga saham Jinding dengan Anda dan membicarakannya bersama. Maksud Dewan Direksi sangat jelas. Jika dalam 3 hari tidak bisa menyelesaikan krisis opini publik ini, Jinding terpaksa memutus kontrak dengan Anda. Direktur Liu, itu semua fitnah. Bos kami difitnah. Kenapa Anda langsung putus kontrak? Saya tahu. Saya sudah bisnis bertahun-tahun, masih bisa menilai orang. Saya tahu siapa Direktur Chen, tapi opini publik ini tidak lihat kebenaran, lihat suara. Orang-orang di luar, siapa peduli Anda difitnah atau tidak? Mereka hanya percaya apa yang mau mereka percaya. Saya tahan, tapi Dewan Direksi tidak. 3 hari. Direktur Chen, tolong mengerti saya. Direktur Liu, saya mengerti maksud Anda. Tenang saja. Waktu 3 hari, pasti saya selesaikan masalah ini. Baik, saya pergi dulu. Bos, sekarang bagaimana? Di luar penuh wartawan, di internet penuh makian, bahkan Jinding mau putus kontrak dengan kita. Kalau terus begini, kita benar-benar selesai. Wah, bukankah ini pengusaha rakyat Direktur Chen? Kenapa bersembunyi di sini tidak keluar? Di luar banyak wartawan menunggu wawancara Anda. Bukankah Anda paling suka buka pintu bisnis? Kenapa hari ini pintu ditutup? Rasanya jatuh dari citra ini. Tidak enak kan? Xiao Chen, untuk apa begini? Dulu di Fulai enak, malah pindah. Baru beberapa hari pindah ke Jinding, sudah dihalangi pintu dan dimaki. Bibi Zhao lihat saja kasihan. Tadi Direktur Liu bicara apa dengan Anda? Putus kontrak. Jinding tidak mau Anda lagi. Pelanggan di luar juga tidak akan percaya lagi. Sekarang selain kembali ke Fulai, apakah ada jalan lain? Bersambung. Bos Chen, lihatlah.
Sekarang kau terkenal di seluruh kota. Seluruh rakyat tahu, kau tidak bayar hutang memaksa orang bunuh diri. Citramu itu perusahaan hati nurani. Pengusaha rakyat sekarang tidak berharga sama sekali. Kau tahu, dengan susah payah, kau mengumpulkan nama baik selama 10 tahun, dihancurkan oleh kami, hanya dalam 2 hari. Bagaimana perasaanmu? Xiao Chen, Bibi Zhao juga tidak datang untuk menertawakanmu. Lihat kontrak ini. Kau kembali ke Fulai sewa. Sesuai dengan yang saya katakan. Toko tetap buka. Bisnis tetap jalan. Tanda tangan, saya yang akan urus membantu menjelaskan kepada orang-orang di luar. Bilang saja, itu kesalahpahaman. Bibi Zhao menjaminmu, jika kau tidak tanda tangan, Jinding akan mengusirmu dalam 3 hari nanti. Tokonya hilang. Nama baik hilang. Semuanya hilang. Xiao Chen, pikirkan baik-baik. Bos Chen, jangan ragu lagi. Apa kau masih punya pilihan? Kalian tidak punya malu? Zhao Long Wangjian, kau paksa bunuh diri, kau memberi pinjaman rentenir menyiram cat, memecahkan jendela orang. Orang itu melompat dari tanganmu. Sekarang kau datang ke sini pura-pura jadi saksi, kau tidak takut kena petir. Dan kau, Zhao Meihua, dulu kau berlutut di depan bos, kami memohon padanya untuk menyelamatkan anakmu. Apakah dia pernah berkata tidak? Sekarang kalian ibu dan anak bersekongkol untuk menjelek-jelekan dia, hati nurani kalian dimakan anjing. Bibi Zhao, kebenaran masalah ini, orang lain tidak tahu kau dan Zhao Long paling tahu di hati. Dulu, bagaimana Wang Jian bunuh diri, bagaimana Zhao Long masuk, dan bagaimana dia keluar. Setiap kejadian kau adalah saksi langsung. Aku kira di antara kita masih ada sedikit ikatan batin tidak sampai pada titik ini, kau yakin ingin melakukan ini. Jangan omong kosong padaku. Aku tanya, tanda tangan atau tidak? Bersambung. Bu Zhao, apakah kita harus? Sampai pada titik ini, aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang mengecewakan kalian. Cendong, kamu memaksaku. Kamu pikir aku ingin begini? Kalau dulu kamu tidak memaksa keluar dari Fulai Mall, aku dan anakku tidak akan jatuh sampai titik ini. Pedagang lari, toko kosong, bank menagih utang setiap hari, kita hampir kehilangan rumah. Semua ini karena kamu. Aku bilang, asalkan kamu mau ikut kami kembali, tanda tangani kontrak ini. Aku akan segera keluar dan bilang ke wartawan bahwa semua ini salah paham. Aku akan klarifikasi langsung untukmu. Kamu tetap akan menjadi bos Chen yang dipuji semua orang. Kita tetap bisa rukun sebagai satu keluarga. Tapi kalau kamu tidak tanda tangan... Klarifikasi? Hal yang tidak pernah kulakukan. Kenapa harus klarifikasi? Bu Zhao, ini bukan membantu. Ini memaafkan kejahatan Zhao Long. Dia 10 tahun lalu meminjamkan uang dengan bunga tinggi, membuat orang bunuh diri. 10 tahun kemudian di depan kamera memfitnah dan menuduh. Kamu sebagai ibu bukan hanya tidak menghalangi, tapi malah ikut melemparkan kotoran padaku. Tadi kamu bilang aku yang memaksa. Aku tidak mau terus menjadi kantong darahmu. Itu memaksa. Jangan pura-pura benar di sini. Kejahatan. Siapa yang lihat? Itu 10 tahun lalu. Bukti sudah hilang. Yang terlibat juga tidak ada. Cendong. Sekarang aku berdiri di depan media. Aku adalah saksi mata. Aku yang mengatakan, disiarkan langsung. Semua orang di kota percaya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Karena kamu memaksa begini, aku akan penuhi keinginanmu. Pura-pura apa? Apa dia punya bukti? Direktur Chen akhirnya keluar. Tentang bocoran di internet, apa yang mau dijawab? Kota Weicheng. Saya Cendong dalam bertindak selalu tulus ikhlas. Masalah 10 tahun lalu, sebenarnya saya tidak ingin membahasnya lagi. Berikan anak muda jalan hidup, tapi sekarang, ada yang menjadikan jalan hidup ini sebagai alat. Mereka mengambil masa lalu saya menangani masalah orang lain. Dan sebaliknya menuduh saya, karena kalian memaksa ingin tahu kebenaran. Baiklah. Hari ini semua wartawan ada di sini. Semua kamera menyala. Saya akan langsung mengatakan, orang yang memaksanya bunuh diri dulu bernama Wang Jian. Saya punya surat vonis pengadilan 11 tahun lalu, tertulis dengan jelas, Zhao Long, rentenir ilegal, menyebabkan luka berat, dihukum penjara 2 tahun. Dan saya adalah orang yang mengantar Wang Jian ke rumah sakit malam itu. Dulu, Ibu Zhao Long meminta bantuan saya mengurus urusan. Tapi saya tidak menyangka, kini, hal itu menjadi senjata untuk memfitnah saya. Zhao Long yang dia maksud, apakah itu pria di belakang bos Chen, Kot? Yang tadi menunjuknya, pria kota, berita sore. Ya, benar, dialah. Keluarga, balik arah. Surat vonis pengadilan sudah keluar. Zhao Long tadi, dialah pembunuh sebenarnya. Bagus, dialah pembunuh sebenarnya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Zhao Shichai terlalu tidak. Adalah pembunuh sebenarnya, bos Chen baik. Juga benar-benar tidak tahu malu. Hanya terlalu tidak. Ini benar-benar tidak tahu malu. Mata hitam putih Cendong 25. Bagus. Saya tadi masih pura-pura tidak tahu Bukti malu. itu palsu buatannya. Surat vonis itu palsu. Bersambung. Palsu Zhao Long.
Dalam putusan pengadilan ini ada stempel merah resmi, ada nomor surat yang jelas, ada tanggal lengkap setiap pasal dan ayat, semuanya tertera di situs peradilan publik, siapapun di seluruh negeri bisa mengeceknya. Kamu bilang ini palsu? Apa stempel pengadilan juga aku, Chen Dong, yang buat? Siapa tahu, kamu pakai cara apa untuk mendapatkan benda seperti ini? Itu urusan 10 tahun lalu, stempel tidak bisa dipalsukan, nomor surat tidak bisa dipalsukan, kamu punya uang dan kekuasaan. Dengan uang, apapun bisa kamu dapatkan. Cendong, jangan main-main dengan dokumen murahan. Kamu orang seperti apa? Kami ibu dan anak paling tahu. Saat kamu sewa rumah kami, omonganmu manis sekali. Katanya satu keluarga, katanya peduli. Tapi, begitu naikkan sewa sedikit, kamu langsung berubah semua ubin. Kamu bongkar kabel listrik pun, kamu cabut satu bola lampu pun, tidak kamu tinggalkan. Kamu itu orang manis. Betul, hal ini semua pedagang di pasar Fulai tahu. Liu Deho, Sun Cui Fen, Chen Xiulan. Siapa yang tidak lihat, kamu ubah toko jadi bangunan kosong. Kamu selalu bilang baik pada pedagang. Kamu baik pada mereka. Saat kamu pergi, apa kamu peduli mereka hidup atau mati? Orang tidak tahu terima kasih seperti ini, memalsukan putusan pengadilan. Apa anehnya? Para wartawan kalian, nilai sendiri kami janda dan anak yatim, hidup dari sewa. Itu Cendong, pergi semua pedagang, kabur. Sekarang, dia balik menuduh, bilang, anakku memfitnah dia. Dia orang seperti apa? Aku paling tahu, dia itu orang yang tidak tahu terima kasih, manis di mulut, kejam di hati. Bukan hanya kami, ibu dan anak bisa bersaksi, pedagang. Pasar Fulai juga bisa bersaksi. Ya, kami semua bisa bersaksi. Paman Liu Cendong, Paman Liu, mereka datang memberiku kesaksian. Apalagi yang mau kamu katakan? Bersambung. Paman Liu, cepat, di depan semua wartawan, katakan pada semua Cendong dulu, bagaimana dia bisa mengubah Mal Fulai menjadi bangunan kosong. Kami semua bisa bersaksi, tapi bukan untuk Zhao Long, melainkan untuk Cendong. Apa maksudmu? Aku bersaksi, 10 tahun lalu, Wang Jian melompat dari gedung yang memaksanya bukan Cendong, melainkan Zhao Long. Zhao Long meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Bunga dihitung per hari. Wang Jian tidak bisa membayar. Dia membawa orang menghalangi pintu dan menyiram cat, memecahkan jendela. Wang Jian melompat dari lantai 3. Akulah yang membantu Cendong, membawanya ke rumah sakit. Ini kwitansi waktu itu Cendong membayar biaya rumah sakit 58.400 Zhao Meihua, dan anaknya tidak mengeluarkan 1 sen pun. Kamu, Zhao Meihua, dulu dari rumah ke rumah memohon kami mengumpulkan uang untuk diberikan pada keluarga Wang Jian. Kau bilang jika membayar, anakmu bisa mendapatkan pengurangan hukuman. Kata-kata ini kau lupa? Kami tidak lupa. Adapun yang kalian katakan Cendong mencongkel lantai dan mencabut kabel itu curian kecil, tapi kenapa dia pergi? Kamu menaikkan sewa sampai setengah keuntungan mereka tidak mau bayar. Kamu mematikan listrik dan menyuruh orang berpura-pura kecelakaan, memaksa kami semua pedagang bersama-sama menjelek-jelekkan dia juga tahu. Kalian bersekongkol menyebarkan fitnah. Dia tetap pergi. Karena dia pikir jika terus bertengkar yang hilang adalah hati nuraninya sendiri. Kami juga salah. Kalian mengarang. Kalian semua disuap Cendong. Bersambung. Menyuap yang menyuap kami adalah kalian. Saya, Liu Deho, hal paling menyesal seumur hidup ini. Demi 3 bulan sewa, kepada dermawan saya sendiri, memfitnah. Kalian semua yang tidak punya hati nurani. Dulu kalau bukan saya yang menampung kalian, bisa kalian berbisnis di Fula Mall. Sekarang lihat Cendong kaya, lalu bersekongkol untuk menjatuhkan kami, yatim piatu dan janda. Tidak tahu, berterima kasih. Kalian sama seperti Cendong, sama-sama polos. Ibu Zhao, kau bilang kami tidak tahu berterima kasih. Cendong sudah banyak membantu kami. Yang paling diuntungkan adalah kami, lebih-lebih lagi kau. Tapi kau menghasut kami bersama, memaksanya menaikkan sewa, membuat kami kehilangan hati nurani. Yang tidak tahu berterima kasih adalah kami, bukan Cendong. Dulu kalau bukan kau yang berjanji pada kami, membebaskan sewa 3 bulan, kami juga tidak akan jatuh ke nasib begini. Semua ini adalah akibat perbuatan kami. Liu Deho, kalian, Xiao Chen, kami melakukan ini bukan meminta maaf, hanya untuk menebus kesalahan yang dulu bertobat. Kamilah yang salah. Palsu, semuanya palsu. Semua ini adalah kesaksian palsu yang kalian buat. Zhao Long,
Kau didakwa melakukan kejahatan fitnah dan tuduhan palsu. Parah. Kini secara hukum kami melakukan panggilan, silakan ikut kami. Bersambung. Bukan aku. Semua itu suruhan ibuku. Koran itu dia yang mengeluarkannya. Postingan itu suruhannya juga. Aku cuma bantu dia memposting. Bukan urusanku. Xiaolong. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Benar. Kalian bisa cek HP ada padanya, naskahnya juga dia yang tulis. Aku cuma pembantu. Salah, salah. Xiao Chen, Zhao Yi, salah. Akulah yang terpengaruh oleh kata-kata. Xiaolong menutupi hati nuraniku. Kamu sudah membantu aku berkali-kali. Aku tidak pernah sekalipun mengingat kebaikanmu. Kamu menjemput Xiaolong untukku. Aku tidak mengucapkan terima kasih. Kamu membayarkan ganti rugi untukku. Aku tidak pernah mengembalikan sepeser pun. Kamu setiap tahun memberi selamat tahun baru padaku. Aku mengeluh hadiahmu terlalu sedikit. Kamu dengan sukarela menaikkan sewa. Aku mengeluh kenaikannya. Terlalu sedikit. Cendong, bukan karena usahamu kurang. Tapi, aku sudah lama tidak tahu apa artinya cukup. Keserakahan ini sekali dimulai, tidak ada batasnya. Ada batasnya. Xiao Chen. Bisakah kamu untuk terakhir kalinya memenuhi satu permintaanku? Bersambung. Sekarang kau tahu minta bantuan bos kami? Saat listrik padam, kenapa tidak berpikir hari ini, kau menjelek-jelekannya, bahkan ingin merusak reputasinya saat itu, kenapa kau tidak berpikir hari ini? Xiao Chen, Malfulai sudah disita bank. Bulan depan akan dilelang. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Rumah hilang, toko hilang, bahkan anakku pun hilang. Tapi tanah itu adalah hasil jerih payahmu sendiri. Seharusnya tidak dihancurkan menjadi reruntuhan yang tak diinginkan. Jika kau masih ingat kenangan lama dulu, belilah Fulai. Kembalikan ke tangan yang seharusnya. Permintaanmu akan aku pertimbangkan. Tapi bukan untukmu. Kau membuatku sadar satu hal. Hubungan pribadi adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Kau berikan hati dan paru-parumu pada orang lain, mereka hanya menganggapmu sebagai kantong darah. Jadi mulai sekarang, aku tidak akan lagi menyerahkan nasib ke tangan siapapun. Malfulai akan kubeli, bukan karena kau memintaku, tapi karena itu adalah tempat yang aku bangun sendiri. Baik. Baik. Sudah waktunya kau menjadi bos sendiri. Aku ikut kalian. Akulah yang membiarkan Zhao Long memfitnah dan menyebarkan rumor. Hukuman apapun, aku terima. Cendong, tolong aku. Dulu kau pernah membantuku. Tolong aku sekali lagi. Bersambung. Bagus sekali. Semuanya akhirnya terungkap. Aku harus minta maaf padamu. Tadi saat Dewan Direksi menekan, hal pertama yang aku pikirkan bukan bagaimana membantumu menanggung, melainkan bagaimana bicara soal pemutusan kontrak. Jinding bukan tempat yang tidak kenal peri kemanusiaan. Hari ini tidak hanya mengembalikan namamu bersih, juga membuat Jinding bangga. Mulai sekarang, tempat ini kau bisa tinggal sesukamu. Soal sewa, aku akan minta Dewan Direksi menentukannya ulang. Turun 20%. Anggap ini permintaan maaf dari saya, Lao Liu. Pak Liu, kau tidak perlu minta maaf. Soal ini, Jinding tidak melakukan kesalahan, aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi setelah kejadian hari ini, mengingatkanku pada sesuatu. Aku berencana pindah. Pindah? Kenapa? Nasib hanya jika dipegang di tangan sendiri baru terasa aman. Malfulai akan dilelang bulan depan. Aku berencana membelinya. Bukan karena Jinding jelek, Jinding telah baik padaku. Tapi tempat itu aku yang membangunnya sendiri. 10 tahun lalu, aku mengayuh becak masuk ke pintu itu. 10 tahun kemudian aku ingin mengendarainya kembali. Bukan untuk menyewa, tapi untuk menjadi tuan rumah. Baik. Dimanapun. Bisnismu, Cendong, saya, Lao Liu, yang pertama datang mendukung.
Bos, bagaimana dengan mereka? Bersambung. Xiao Chen, kami melakukan ini bukan untuk meminta maafmu. Kami berhutang padamu. Dulu kamu banyak membantu kami, tapi kami justru saat yang paling penting ikut Zhao Meihua, bersama-sama menusukmu dari belakang. Saat itu aku tidak bisa tidur setiap malam. Begitu memejamkan mata, yang terlihat adalah kamu berjongkok di depan tokoku, memperbaiki pintu gulungku. Aku minta maaf padamu. Xiao Chen, yang aku katakan di mal hari itu kamu tidak tahu terima kasih. Itu salah kakak. Sebenarnya kata-kata itu saat aku mengucapkannya aku sudah tahu itu tidak benar aku, Sun Cuifang. Sudah setengah hidup belum pernah melakukan hal setega ini. Hari ini berdiri di sini mengucapkan kata-kata ini batu di hatiku ini akhirnya jatuh. Xiao Chen, maaf, anakku bertanya padaku, Bu, apakah kita sudah membayar utang pada Paman Chen? Aku bilang belum. Dia berkata, apa hak keluarga kita untuk menilai orang lain? Tidak tahu terima kasih. Aku bahkan kalah dari seorang anak tahu balas budi. Xiao Chen, aku minta maaf padamu. Hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Mal Fulai, aku berencana mengambil alih dan merenovasinya. Mal baru butuh penyewa. Kalau kalian mau, tokonya akan kami sisakan untuk kalian. Sewa sesuai aturan lama tidak naik. Kamu tidak marah pada kami lagi? Sudah berlalu. Tapi untuk masuk ke mal saya, aturannya tidak boleh dilanggar. Bagus sekali Xiao Chen memaafkan kita. Terima kasih. Terima kasih, Xiao Chen. Bersambung. Bos Chen, sayuranmu ini ya masih segar sekali. Ibu, kalau hati sudah rusak, sayur seenak apapun tidak ada yang beli. Hati tidak rusak, sayur akan selalu segar. Pak Liu, pinggangmu masih kuat tidak? Kuat. Masa tidak kuat? Ini lebih ringan dari saat dulu bantu kamu pindah tempat sampah, jauh lebih ringan ya. Liu Dehou, jangan membual. Kemarin siapa yang tempel koyo? Sudahlah, selamat buka usaha. Makan buah dulu, haha, kurangi bertengkar, perbanyak kerja. Dulu aku selalu berpikir hati tulus bisa ditukar dengan ketulusan, belakangan baru sadar, ketulusan belum tentu dibalas ketulusan, bisa juga keserakahan, tapi tidak apa-apa, yang menanam kebaikan pasti akan menuai hasil baik. Mulai dari mana? Mulai lagi dari sana. Mulai dari mana? Yang menanam benih kejahatan, yang menanam kejahatan, mulai dari mana? Mulai lagi dari sana. Masuk penjara. Mulai dari mana? Zhao Meihua mengakui kesalahan. Tidak ada satupun para pedagang tampil ke mulai depan. Dari mana? Dan apa yang pernah hilang, sudah kembali. Bukan karena pemberian siapapun, aku yang usahakan sendiri. Mulai sekarang Mall Shengjing. Seberat apapun badai di dunia ini, Mall Shengjing tidak akan bisa merobohkan rumah yang kubangun sendiri. Mall Shengjing